Semua orang menoleh ke arah Sarah. Aji pun yang langsung membopong tubuh istrinya itu. Dibaringkan tubuh Sarah di kursi besi panjang dengan paha Zarana sebagai bantalnya. Mama, Diana semakin kalut melihat sang ibu justru pingsan. Zarana pun membelai lembut wajah Sarah. Ma, bangun. Ma, sadar. Zarana menepuk pelan pipi Sarah. Lalu ia mengoleskan kayu putih di cuping hidung Sarah yang dirogoh dari dalam tasnya. Sayang, bangun. Kamu harus tabah demi anak kita. Aji berjongkok, mensejajarkan wajahnya dengan wajah sang istri yang tergolek tak berdaya. Diana pun ikut berjongkok, menggosok-gosokkan tangan Sarah yang terasa dingin. Air mata gadis itu tak hentinya mengucur melihat keadaan sang mama, ditambah kondisi kakaknya yang masih berjuang keluar dari masa kritisnya. Keluarga saudara Darren, seru seorang perawat yang baru saja keluar dari ruangan IGD. Saya ayahnya. Aji langsung mendekat. Silakan jika ingin melihat kondisi pasien, tapi gantian. Jangan sampai mengganggu pasien karena masih dalam kondisi kritis, tutur perawat yang masih muda tersebut. Aji pun mengangguk. Setelahnya sang perawat lalu pergi. Zara, masuklah duluan. Tita Aji pada Zarana. Aji merasa Zarana yang berhak pertama kali melihat keadaan Darren sebagai istrinya. Enggak apa-apa, Papa duluan saja. Zarana mau nemani Mama dulu, jawab Zarana. Aji pun mengangguk, lalu berlalu masuk ke dalam IGD. Tak lupa ia pakai baju khusus yang berwarna hijau tua itu. Perlahan kaki Aji melangkah, mendekati ranjang tempat putranya itu berbaring. Meski sebagai seorang laki-laki, dia diharuskan tegar. Tapi melihat kondisi sang anak dalam masa kritis seperti itu, membuat tangisnya pecah juga. Darren, anak papa. Diusapnya wajah Darren yang penuh dengan balutan perban. Di beberapa bagian itu pelan. Kamu anak yang kuat. Dari kecil kamu anak yang pantang menyerah. Ayo berjuang, kebanggaan papa. Diri Aji dengan suara begitu pelan. Tak lama Aji berada di dalam, mengingat Zarana dan yang lainnya juga sedang menunggu giliran untuk melihat kondisi Darren. Aji pun keluar sambil mengusap kedua matanya dengan ujung baju. Sekarang giliran Diana yang masuk. Di luar ruangan, Sarah masih juga belum sadarkan diri. Zarana terus saja mencoba membangunkan Sarah dengan mendekatkan minyak kayu putih persis ke lubang hidung Sarah. Biar papa gantikan. Sebentar lagi kamu masuk ruang IGD. Aji duduk persis di samping Zarana, bersiap menggantikan paha Zarana sebagai bantal kepala Sarah. Namun baru saja Zarana akan mengangkat kepala ibunya itu, mata Sarah keburu terbuka. Sarah langsung mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Dia lupa tentang apa yang baru saja menimpanya. Dia mengira semua itu hanya mimpi. Namun melihat area yang ada di sekelilingnya,
Sarah menyadari bahwa apa yang menimpanya itu bukan mimpi. Anaknya benar-benar terluka. "Di mana Darren?" tanya Sarah seraya bangun dari duduknya. Ia pijit pelipisnya yang terasa masih berdenyut. "Tenang dulu, Mah," ucap Aji sambil membantu istrinya itu berdiri. Diana sedang di dalam melihat kondisi Darren. Setelah Diana keluar, "Mama boleh masuk, tapi Mama harus janji untuk tenang," pinta Aji pada istrinya itu. "Apa anak kita baik-baik saja, Pak?" Bukannya menjawab, Sarah justru berbalik bertanya. "Anak kita akan baik-baik saja. Mama harus yakin itu. Kita hanya perlu bersabar," tutur Aji menenangkan Sarah. Pintu pun berderit. Diana keluar dengan wajah sembab. "Ayo Papa antar." Aji berdiri, membantu Sarah menuju pintu IGD. Kemudian membiarkan ibu dari anak-anak itu masuk seorang diri. Hati Sarah sebagai seorang ibu hancur, lebur melihat kondisi sang putra yang memprihatinkan. Bahkan wajahnya kini tak berubah lagi saking banyaknya luka di sana. Dibelainya wajah Darren yang masih tak sadarkan diri, lalu dikecupnya kening yang terbungkus perban itu lembut. Bagi seorang ibu, meskipun anaknya sudah dewasa, mereka tetaplah anak-anak di mata ibunya. "Kamu kuat, Nak. Mama selalu ada di sini nemenin Darren. Jangan takut," Sarah terus berbisik di telinga Darren, meski sesekali suaranya tercekat di tenggorokan. Setelah cukup lama melihat kondisi Darren, Sarah pun keluar dari ruangan IGD dengan wajah yang sembab. Hidungnya memerah akibat terlalu banyak menangis. Nak Zara, masuklah, temani suamimu," Tita Aji pada Jarana yang terlihat masih syok. Jarana pun mengangguk pelan, kemudian berjalan limbung masuk ke kamar IGD. Ditatapnya laki-laki yang kini terbaring di atas bangkar dengan tubuh dan wajah dipenuhi perban. Kakinya melangkah perlahan hingga Jarana kini berdiri tepat di samping Darren. "Kenapa bisa sampai seperti ini, Mas? Kenapa semua ini terjadi menimpamu? Aku memang sudah ikhlas jika suatu saat kehilanganmu, tapi bukan dengan cara seperti ini. Aku melepasmu hanya karena ingin melihatmu bahagia, bukan terluka seperti ini." Jarana tergugu. Buliran bening tak hentinya berhamburan keluar. "Izinkan aku untuk menemanimu. Izinkan aku untuk mendampingimu. Izinkan aku untuk terus berada di sisimu. Setidaknya sampai Mas benar-benar melepaskan aku dari ikatan pernikahan kita." Jarana terus saja berbicara lirih, berharap suaminya itu bisa mendengarnya. Namun sayang, Darren tetap bergeming. Tak ada sedikit pun pergerakan dari tubuhnya. Jarana terluka melihatnya seperti itu. Hatinya hancur berkeping-keping. Jarana menggeser sebuah kursi tepat di samping ranjang Darren, kemudian mendudukinya. Ditatapnya wajah Darren yang terpejam dengan lebam di beberapa bagian. Beberapa alat medis terpasang di tubuh Darren, salah satunya di tangannya. Diambilnya tangan Darren yang terpasang infus, lalu diciumnya. Jarana kembali meletakkan tangan itu tanpa melepaskannya. Digenggamnya tangan Darren erat-erat sebagai kode bahwa ia selalu ada di sisi suaminya.
Meskipun sudah cukup lama Jarana berada di dalam IGD, ia tak ingin buru-buru keluar. Ia ingin tetap ada di samping Daren. Ingin memastikan bahwa denyut nadi Daren masih ada. Setelah kepergian ayah dan ibunya, Jarana seolah trauma dengan yang namanya kematian. Semua orang yang disayanginya pergi meninggalkan Jarana satu persatu. Mulai dari ibu, ayah, dan kini Jarana takut Daren pun akan pergi meninggalkannya. Duduk terlalu lama di kursi membuat mata Jarana perlahan mengendur diserang ngantuk. Apalagi malam ini dia memang belum sempat memejamkan matanya sama sekali. Tak kuasa menahan kantuk yang sudah tak tertahankan. Akhirnya kepala Jarana terkulai lemas di pinggir ranjang sebelah Daren. Tangannya masih menggenggam erat tangan Daren, seolah tidak ingin melepaskannya. Sebentar di luar ruangan, Aji, Sarah, dan Diana masih dilanda kegundaan yang luar biasa. Hati ketiganya tak bisa tenang setelah melihat kondisi kritis Daren. Sarah bersandar lemas di bahu Aji, sementara Diana menyender di dinding sambil memejamkan matanya. Bukan tertidur, hanya sedang membayangkan saat-saat bersama sang kakak. Di dalam hatinya, Diana menyesali karena telah membiarkan kakak lelakinya itu pergi menemui sang kekasih. Andai Diana mencoba melarangnya dengan berbagai alasan. Andai Diana mengikutinya kemana saja dan pergi. Semua andai berputar dalam kepalanya. Namun takdir tetaplah takdir. Tak ada satu orang pun yang sanggup menolaknya. Semua sudah digariskan oleh Kodo dan Kodar, Sang Maha Kuasa. Tak ada yang bersuara dari ketiga orang yang ada di depan ruangan IGD itu. Semuanya bungkam, dengan hati diliputi kekhawatiran. Tak terkecuali Jarana, yang baru saja memejamkan mata, namun kini sudah kembali terbangun karena pergerakan dari tubuh Daren. Jarana bangkit, menatap dada Daren yang terlihat naik turun. Daren seperti sedang kesulitan untuk bernafas. Matanya masih terpejam. Monitor di layar yang ada di sebelah ranjang Daren juga mulai menunjukkan garis hampir lurus. Jarana panik, jantungnya berdetak kencang. Ya Allah mas, kamu kenapa? Liri Jarana dengan mata kembali basah. Ya Allah, hamba mohon selamatkan suami hamba. Hamba begitu menyayanginya. Hamba tidak sanggup kehilangannya. Tolong dia ya Allah. Selamatkan dia ya Allah. Jarana terus melangitkan doa untuk sang suami. Melihat kondisi Daren yang semakin sesak, Jarana buru-buru keluar ruangan. Mas Daren, Mah, tolong bagikan dokter, pinta Jarana dengan gemetar. Daren kenapa? Tanya Sarah panik. Mas Daren seperti kesulitan bernafas, Mah. Dadanya seperti sesak. Jarana panik. Tanpa menunggu lama, Aji langsung berlari ke ruangan dokter jaga yang tidak terlalu jauh. Selang beberapa menit, Aji pun sudah kembali dengan seorang dokter dan 2 perawat. Tolong tunggu di luar, titah dokter pada Aji dan Sarah yang ingin mengikuti dokter itu masuk ke dalam. Aji dan Sarah pun mundur hingga pintu IGD itu tertutup sempurna. Sekian lama menunggu, Sarah berkali-kali menoleh ke arah pintu IGD yang tak kunjung terbuka. Dia sudah tak sabar mengetahui kondisi Daren selanjutnya.
Dokter dan perawat keluar berbarengan dengan berkumandangnya azan subuh. Muka mereka tampak kusut dan layu. "Bagaimana putra saya, Dok?" tanya Aji dengan tatapan sayu. Tak sabar ingin mengetahui kondisi terkini sang putra. Dokter itu memandang sendu ke arah Aji. Helaan nafas pelan keluar dari mulut dokter berusia 45 tahun itu.